Sebenarnya Bung Karno ini dikenal oleh negara-negara lain di seluruh penjuru dunia. Itu Bung Karno terkenal itu. Dikenal itu karena Bung Karno waktu itu memprakarsai konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 ya. Betul nggak? Kalau salah dikoreksi. Jadi waktu konferensi Asia Afrika itu kan pada intinya bagaimana kita ini negara-negara Asia Afrika jangan sampai dijajah sama negara Eropa. Nah, bukan blok kanan atau blok kiri, kita pokoknya non blok. Nah, itu Bung Karno yang prakarsai. Sehingga Bung Karno itu terkenal di Kuba, Bung Karno terkenal disambut juga di Korea Utara juga disambut juga di mana-mana. Dan ketika Bung Karno pergi haji ke Mekah, itu Raja Saudi Saud bin Abdul Aziz bin Al Saud itu senangnya luar biasa. Sehingga beliau waktu pergi haji itu dan berziarah ke makam Rasulullah itu ditemani langsung oleh raja. Ini nggak main-main nih, jarang yang seperti itu ditemani langsung oleh raja. Karena raja itu senang betul dengan Bung Karno. Lalu ketika itu menurut Dr. Soeharto, itu beliau itu kan dokter pribadi presiden, dokter kepresidenan. Nah, juga dikisahkan uh, oleh seorang yang himne pramuka, syukur itu kan ada syukur aku panjatkan kehadiratmu Tuhan. Nah, itu kan bagian daripada lagu nasional ya yang sering didendangkan waktu acara-acara 17 Agustus itu. Nah, itu beliau juga ikut mengantar Bung Karno waktu itu. Nah, ketika Bung Karno sedang berjalan menuju makam Rasulullah, Bung Karno bertanya kepada raja, masih jauh nggak makam Rasulullah? Masih jauhkah makam Rasulullah? Raja bilang, nggak jauh lagi, itu udah kelihatan katanya. Kemudian Bung Karno melepas tanda-tanda pangkat yang ada di tubuhnya. Lalu Bung Karno berjalan dengan lututnya menuju makam Rasulullah. Sehingga raja heran. Bahasa kita mah, apa yang Anda lakukan? Kok tanda-tanda pangkat di tubuhnya di bajunya itu dilepas? Apa kata Bung Karno? Yang di depan kita itu hanya ada Rasulullah yang pangkatnya jauh lebih tinggi daripada saya dan daripada engkau dan daripada seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Nah, kurang lebih begitulah kata Bung Karno. Kurang lebih begitu Bung Karno bilang. Sehingga raja takjub melihat Bung Karno begitu. Begitu tingginya penghormatan Bung Karno kepada Rasulullah. Dan Bung Karno jalan dengan lututnya. Tidak dengan kakinya. Kenapa? Karena Bung Karno memuliakan Rasulullah. Sampai-sampai Habib itu bilang, makanya salah satu penyebab daripada Bung Karno kuburnya saat ini sering diziarahi orang. Orang semua pengen datang ke makam Bung Karno itu karena Bung Karno itu memuliakan Rasulullah. Begitu datang ke makam Rasulullah, begitu memuliakannya. Nggak mau Bung Karno pakai tanda-tanda pangkatnya. Kenapa? Di depan kita itu manusia paling mulia, makhluk paling mulia. Kalau kita mah nggak ada apa-apanya, begitulah kira-kira. Sehingga Bung Karno melepas tanda-tanda pangkatnya dan berjalan dengan lututnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini juga dikisahkan oleh komandan polisi yang mengawal Rasulullah, Mangil namanya. Dia bilang Bung Karno melakukan itu, katanya begitu kan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang sekelas Bung Karno itu begitu memuliakan Rasulullah. Makanya kan Bung Karno bilang Bung Karno ini cinta mati kepada Rasulullah. Itu dalam buku kan ada bukunya itu Bung Karno, Api Islam kan ada tuh ya. Kemudian itu semuanya yang Bung Karno buat itu, yang Bung Karno tulis itu mencerminkan kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apalagi kita tingkat Bung Karno aja memuliakan Rasulullah, apalagi kita. Mudah-mudahan kita juga memuliakan Rasulullah dengan selalu membaca sholawat kepada Rasulullah dan juga mengikuti sunnah-sunnahnya. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Apabila engkau berpegang teguh pada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah.
yaitu Al-Quran dan sunnahku. Kita ikuti Al-Quran dan kita amalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan juga kita membaca salawat kepada Rasulullah. Karena membaca salawat ini tidak ada riya. Kita membaca salawat dengan suara kencang boleh, dengan suara pelan boleh. Tidak ada riya dalam salawat. Ibadah kita ini berselawat nih, sambil tidak hadir hati kita, sambil lalai juga nggak apa-apa. Itu salawat sambil mengerjakan pekerjaan lain itu nggak masalah. Cuma salawat aja yang boleh begitu. Yang lain mah nggak boleh, harus hadir. Jadi hanya salawatlah yang tidak ada riya di dalamnya. Mudah-mudahan kita juga mengikuti jejak Bung Karno memuliakan Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.